Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah, kita bisa berjumpa kembali melalui media yang kita cintai ini untuk sejenak meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dan menambah ilmu yang ada pada diri kita, ilmu tentang Islam, ilmu tentang beribadah kepada Allah, ilmu tentang keimanan kita yang harus kita pertahankan. Semoga melalui majelis atau media yang kita cintai ini Allah memberkahi kita semuanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat pecinta Al-Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil sebuah bukti dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sunnah yang di situ diperlukan untuk memahami Al-Qur'an. Sebenarnya di dalam memahami Al-Qur'an para ulama memiliki kaidah. Memiliki kaidah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan ini pun dipertegas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Ushul Tafsir. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam memahami Islam, di dalam memahami Al-Qur'an, seorang harus memahami Al-Qur'an pertama dengan Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Quran dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Dan kemudian yang keempat, Al-Quran dengan pemahaman atau ucapan para tabi'in. Ini dia. Ya. Memahami Al-Quran, Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dipahami dengan ayat. Memahami Al-Quran yaitu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada dalam Al-Quran, kita lihat bagaimana penjelasan hadisnya. Kemudian memahami Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Bagaimana para sahabat memahami ayat ini. Kemudian mereka melaksanakannya. Kenapa? Karena Al-Quran turun dalam kehidupan mereka. Mereka menyaksikannya. Mereka mengetahui asal-usulnya. Ya, latar belakang turunnya. Untuk masalah apa ayat itu turun. Ya, sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian memahami Al-Quran dengan ucapan para tabi'in, yaitu mereka adalah murid-muridnya para sahabat. Kenapa tabi'in? Karena tabi'in adalah muridnya para sahabat yang diharapkan makna yang ada dari penjelasan sahabat tabi'in tersebut bukan makna yang bias dari pemahaman Al-Quran, dari ayat Al-Quran yang sampai kepada kita. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan satu hal. Ada kata Al-Quran itu dipahami dengan bahasa Arab, maka itu poin yang kelima. Artinya penggunaan bahasa Arab untuk memahami Al-Quran itu adalah poin terakhir. Karena Al-Quran ini datang dengan mustalahatnya, dengan kata-kata istilah yang pakem yang ada pada dirinya, dengan maksud yang tertentu. Maka yang didahulukan adalah Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan ucapan para sahabat, dan Al-Quran dengan ucapan tabi'in. Adapun dengan bahasa Arab yang maknanya secara umum, ini bisa dipakai kalau seandainya perkara-perkara yang sebelumnya tidak ada. Dan itu pun andai kata dihadapkan pada makna bahasa Arab antara makna istilah dengan makna kamus, maka didahulukan makna istilah bila makna istilah itu ada. Ya. Begitu. Baru kemudian menginjak pada makna kamus. Allah ta'ala alam. Ini tentang bagaimana kita memahami Al-Quran. Nah, dari poin yang ada di situ disebutkan Al-Quran dipahami dengan sunnah. Yang ini menunjukkan bahwasannya tidak bisa seorang itu memahami Al-Quran dengan otaknya, dengan yang lainnya. Ya.
dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan katanya, tidak. Ya. Di antara yang harus menjadi disiplin ilmu dan harus dipahami dan dilakukan oleh seorang muslim yaitu memahami Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan hadis Nabi. Yang ini menunjukkan hadis ini adalah sebuah dasar hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Dasar hukum yang bersifat absolut yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak akan mungkin orang memahami Al-Quran sendiri tanpa sunnah, tanpa hadis. Tidak akan mungkin. Dan kita telah menjelaskan itu beberapa waktu yang lalu tentang masalah ini. Salah satu bukti yang ayat itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi ayat itu harus dijelaskan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82. Surah Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang sebenarnya mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang sebenarnya mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Lihat ayat ini. Lihat rangkaian redaksinya. Dan orang-orang yang beriman. Yang mana dia dalam beriman tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Tidak bercampur. Artinya murni dia keimanannya. Suci dari berbagai macam kezaliman apapun. Kata Allah, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang beriman seperti ini, orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah. Dijamin oleh Allah. Terlebih keamanan dia nanti di akhirat. Dijamin keamanannya oleh Allah. Wa ulaika hum muhtadun. Maaf. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang keimanannya tidak tercampur dengan kezaliman. Melihat ayat ini, para sahabat memahaminya dengan pemahaman umum. Sebagaimana redaksi zahir atau zahirnya redaksi ayat ini. Sehingga mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yulbis imanahu bidzulmin." Ayyuna lam yalbis imanu bidzulmin. Ya Rasulullah, siapa di antara kami manusia ini yang tidak mencampur adukkan keimanannya dan kezaliman? Siapa? Setiap manusia penuh dosa, pelaku dosa, dan itu kezaliman. Entah kezaliman pada diri sendiri atau kezaliman pada orang lain. Siapa ya Rasulullah? Berat ini ayat untuk dilaksanakan. Artinya tidak ada jaminan keamanan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah gara-gara ayat ini. Apa yang terjadi? Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bidzalik." Bukan itu pemahaman ayat tersebut. Innama huwa syirku. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat itu adalah kesyirikan. Bagaimana pemahamannya tentang kesyirikan? Kata Rasulullah SAW, "Ala tasma'una qawla Luqman?" Tidakkah kalian mendengar bagaimana Luqman Al-Hakim? Tentunya di dalam surat Luqman, surat ke-31. Bagaimana Luqman Al-Hakim menasihati anaknya.
Dalam nasihatnya kepada anaknya, apa? La tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Ini ada pada ayat ke-13. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam maksudnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman tersebut adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kezaliman secara umum. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah pelaku dosa. Orang yang banyak dosa. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Semua anak keturunan Adam itu pelaku kesalahan. Wa khairul khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang pelaku kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah. Nah ini. Maka yang dimaksud oleh Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan jaminan keamanan dari Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini penjelasan yang kemudian dipahami oleh sahabat setelah mereka mendengarkan penjelasan itu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mempertemukan makna yang ada dalam satu ayat dengan ayat yang lainnya yang ada di luar di surat yang lain. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW pertemuan itu sebagai sebuah penjelas di dalam hadis beliau. Yang ini menunjukkan bahwasanya tidak bisa memahami Al-Quran tanpa penjelasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti pertama. Ya. Maka dari bukti pertama ini, dari apa yang dipertanyakan oleh para sahabat, yang kita tahu bahwasanya sahabat ini adalah umat terbaik atau generasi terbaik dari umat muslim ini, kita mendapat gambaran bagaimana menerapkan tentang Al-Quran, memahaminya. Ya, sehingga sahabat pun memahaminya dan kemudian mewariskannya kepada kita pemahaman tersebut. Bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan di sini ada harapan, berarti ada harapan untuk kita semuanya, seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, kapanpun masa mereka hidup, selama mereka beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukkan keimanannya dan kesyirikan apapun bentuknya, baik syirik kecil maupun syirik besar, maka ada harapan yang mereka dapatkan dari Allah untuk mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukti orang yang mendapat petunjuk dari Allah adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan apapun bentuknya. Maka tidak ada pemahaman yang lain selain pemahaman seperti ini. Ya, dan ini bukti keutamaan tauhid yang tidak bercampur dengan syirik. Dan untuk memahami ayat tadi, ya, kita dapatkan pemahaman yang konkret seperti itu, ya, dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua adalah ayat yang ada dalam surah An-Nisa ayat 101. Surah An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftun ay yaftinakum alladhina kafaru." Bila kalian melaksanakan perjalanan di muka bumi, safar maksudnya, maka tidak mengapa kalian untuk mengqasar salat. Bila kalian takut
orang-orang kafir itu menimpakan madarat kepada kalian semuanya. Lihat kembali redaksi ayat ini. Ayat ini di antara ayat yang membolehkan seorang muslim dalam perjalanan untuk mengqasar. Makanya para ulama al-aslu fi safari al-qasru. Hukum asal safar itu qasar. Bismillah. Ya. Hukum asal safar itu adalah qasar. Maka seorang yang mengadakan perjalanan jauh, dia mengqasar. Tetapi anehnya ayat ini ada satu ungkapan syarat. Kata Allah, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian takut orang kafir itu menyerang kalian. Lah, para sahabat memahami ayat ini, qasar itu kalau safar dalam keadaan takut. Jadi qasar itu dalam safar itu kalau ada ancaman. Ya. Keadaan genting, tidak aman, ya. Negara dalam keadaan kacau atau perjalanan ini dalam keadaan yang penuh dengan bahaya yang mengintai. Kalau gitu sholatnya qasar. Ini dipahami oleh para sahabat. Tapi apa yang terjadi? Sebagian sahabat akhirnya bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ma baluna naqsir, ma baluna naqsir as-salah wa qad aminna. Ya Rasulullah, dahulu iya, keadaan sangat kacau. Sekarang ngapain kita mengqasar sholat? Wong keadaan sudah aman kok. Kan ayat ini membolehkan kita mengqasar sholat kalau keadaan tidak aman. Kalau khawatir diserang oleh orang kafir. Sekarang kita aman. Sekarang kita aman. Ya. Apa perlunya kita mengqasar sholat ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, sadaqatan tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Tetaplah kalian sholat qasar walaupun aman. Ya. Itu kalian lakukan, itu diberikan oleh Allah kepada kalian sebagai sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Maka terimalah sedekah Allah untuk kalian. Yang empat, karena kalian safar, jadikan dua. Karena itu pemberian dari Allah kepada kalian. Maka terimalah pemberiannya. Lihat. Andai kata tidak ada penjelasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya yang muncul setiap kita safar adalah kita pasti akan ragu. Ini aman tak ya? Ini aman tak ya? Kalau aman, seharusnya kita sholat 4 rakaat. Kalau enggak aman, ayo kita sholat 2 rakaat. Menentukan aman tidaknya bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat 2 atau 4-nya malah bingung juga. Mau sholat 2 khawatir gak diterima, mau sholat 4 khawatir ini harusnya 2. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Tidak, laksanakan apapun itu. Keadaan engkau safar, aman atau tidak aman, laksanakan sholat dalam keadaan safar itu 2 rakaat. Artinya yang 4 jadi 2. Yang 2 tetap 2, yang 3 tetap 3. Yang 4 seperti zuhur, asar, isya. Yang 4 jadikan 2. Ya. Maka tidak ada syarat lagi. Mau safar dalam keadaan aman atau dalam keadaan mengancam, tidak disyaratkan lagi. Ini pun termasuk kita safar dalam keadaan repot atau tidak, ya. Kita dalam keadaan masih perjalanan atau mukim, itu kita masih safar.
Katakanlah kita sudah di satu tempat. Sudah tiba di tempat tujuan. Kita di situ sekian hari, katakanlah mungkin 3 hari. Ya. Tetap kita masih musafir. Kita bukan mukim. Orang lain mengatakan, Anda orang musafir kok. Anda bukan penduduk setempat. Ya. Maka sholat yang kita laksanakan, andai kata kita sholat tanpa menjadi imam, andai kata kita sholat bukan makmum, ya, maka yang 4 yang kita laksanakan jadi 2. Ini, ya. Kenapa? Karena kita sebagai musafir dan tidak disyariatkan adanya harus dalam keadaan aman. Enggak. Ini pemberian Allah. Allah senang pemberiannya diambil. Bahkan orang-orang yang tidak mengambil pemberian Allah SWT ini dianggap orang yang sombong. Ya, dianggap sebagai orang yang sombong. Kalau seandainya Allah menganjurkan kita untuk berderma, Allah paling tahu bagaimana mendermakan sesuatu. Allah menyuruh kita untuk memberi, Allah paling tahu apa yang diberikan oleh Allah untuk kita. Ya. Rasulullah mengatakan, as-safaru qit'atu bil azab. Safar itu bagian dari azab. Sebaik-baik, sebagus-bagus fasilitas yang dimiliki oleh orang yang melakukan safar, tetap dia sebagai orang yang merasakan susah di dalam perjalanannya. Walaupun fasilitasnya VVIP. Walaupun berbagai macam unsur menunjangnya, tetap as-safaru qit'atun min azab. Safar itu bagian dari azab. Artinya pasti ada masyakkah. Ada kesulitan yang dihadapi orang musafir yang tidak dihadapi oleh orang yang mukim. Makanya pemberian dari Allah SWT kepada seorang musafir, dan dia harus menerima pemberian Allah SWT. Salatlah yang 4 rakaat jadi 2. Seperti itu. Walaupun misalkan salat itu dilaksanakan di waktunya, bukan menjamak. Jamak beda lagi. Kalau jamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dijamak, mengumpulkan di satu waktu, entah di awal atau di akhir. Dan jamak beda masalahnya dengan safar. Ya, silakan orang mau kalau safarnya jamak qasar silakan. Atau dia mau qasar saja, enggak ada masalah. Zuhur di waktunya 2 rakaat, asar di waktunya 2 rakaat, ya, isya di waktunya 2 rakaat, tidak ada masalah. Mau dijadikan menjadi 1 enggak apa-apa. Zuhur asar menjadi 1. 2 rakaat waktu zuhur, atau 2 rakaat waktu asar. Atau maghrib isya 3 rakaat 2 rakaat waktu maghrib, atau 3 rakaat 2 rakaat waktu isya. Ya. Silakan. Yang jelas seorang musafir salatnya qasar. Dan ini ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang masalah salat dalam safar itu qasar. Tanpa harus didahului dengan yang namanya atau disyaratkan dengan yang namanya kekhawatiran atau ketakutan. Yang ketiga, al-ayat salisa, ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi." Dan panjang ayat ini. Diharamkan kepada kalian bangkai, darah, ya, dan walahmul khinzir, dan diharamkan kepada kalian daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi, dan apa-apa yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, tanpa bismillah. Ya. Dari ayat ini dijelaskan bahwasanya yang diharamkan oleh Allah darah, bangkai, ya, daging babi, dan apa-apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ada 2 hal disebutkan di awal, darah dan bangkai. Ya. Darah dan bangkai. Sebagian kaum muslimin di daerah-daerah mereka makan yang namanya dede. Darah sembelihan yang ditampung, kemudian dibekukan, habis itu digoreng atau dijadikan adonan makanan. Ya, ini haram hukumnya. Haram. Ya. Dan hati-hati dengan memakan barang haram. Ibadah kita bermasalah.
doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Lah, dalam ayat ini disebutkan dua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, darah dan bangkai. Artinya semua darah haram. Demikian pula semua bangkai haram berdasarkan redaksi zahir. Ya. Redaksi ayat ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di sana ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan perkecualian yang tadinya dia bermakna umum, ya, maka diperkecualikan dalam beberapa hal. Kata Rasulullah SAW disebutkan dalam sunnah beliau bahwasanya uhillat lana maitatani wa daman. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ahmad, dihalalkan oleh Allah kepada kita dua bangkai dan dua model darah. Ya. Adapun bangkai al-jaradu wal hutu, bangkai jarat, serangga, ya, laron, semacam itu, ya, belalang, ya, jarat. Yang kemudian bangkai ikan, ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka tidak perlu ikan itu untuk dimakan disembelih dulu, tidak perlu. Ya. Ikan yang mati, habis tangkap mati, jadi bangkai, nggak perlu disembelih, nggak apa-apa. Makanya nggak ada orang makan ikan, sembelih dulu, nggak ada. Ya jadi yang dimakan seperti itu. Ya, atau ikan mengapung karena mungkin mati, nggak apa-apa. Ya. Lah, terus kemudian adapun darah wal kabid wa tihal. Dua model darah yaitu hati dan limpa. Hati dan limpa kalau kita bentangkan, maka dia seperti kumpulan darah yang membeku. Membeku dan membentuk yang namanya hati. Satunya lagi bentuk yang namanya limpa. Nah, darah dia merah warnanya. Kata Rasulullah SAW, dihalalkan buat kita dua model darah ini. Maka orang makan hati atau orang makan limpa boleh. Ya, boleh. Kenapa? Karena tidak masuk dalam pengharaman ayat tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi itu dibutuhkan untuk memahami Al-Quranul Karim. Yang keempat, ayat yang keempat, bukti sunnah itu dibutuhkan untuk memahami sunnah Nabi. Di dalam surah Al-An'am ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bihi." Kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali bila itu berupa bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, maka itu semuanya adalah najis, ya, au fisqan, atau perbuatan yang melampaui batas, uhilla li ghairil wahyi, yang dibeli, yang disembeli, atau sesuatu yang disembeli bukan karena nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini, ya, kita pahami bahwasanya banyak perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya bangkai, darah yang mengalir,
daging babi sebagaimana dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Namun disebutkan dalam sunnah yang tidak disebutkan dalam ayat ini. Kata Rasulullah SAW, kullu dhi nabin minas siba' wa kullu dhi muqallabin min tayr haram. Setiap hewan yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar itu haram. Ya, artinya ini lah. Maka dari itu, keumuman ayat tadi ditambah lagi. Kalau tadi dipersempit, sekarang tambah. Kalau tadi ayat itu dipersempit oleh hadis, sekarang hadis ini menambah ayat tadi. Bahwasanya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hewan liar yang memiliki taring, yang dia menyerang. Dan kemudian burung. Ya. Bukan semacam burung, tapi burung-burung pemangsa yang dia memiliki mukhallab. Maka itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, dari apa yang disebutkan dalam ayat ini dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak sekali adanya bagaimana sunnah ini membatasi dan melengkapi. Yang tidak semua orang bisa memiliki wewenang dalam masalah menentukan ini halal, ini haram. Atau meninggalkan sunnah sama sekali. Tidak bisa. Mereka harus kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memastikan ini haram, ini halal. Ya. Coba bayangkan, burung. Ya. Yang orang mungkin melihatnya semua unggas adalah halal. Udah. Tidak semua unggas mendapatkan bentuk kehalalan. Tidak. Cakar yang demikian kokoh dipakai untuk menerkam musuh, itu menjadikan dia adalah sebagai binatang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berapa banyak orang-orang enggak memahami masalah ini. Itu dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tidak bisa seorang meninggalkan sunnah apapun alasannya di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Dan di sini menunjukkan bahwa ada urgensi yang sangat besar yang dimiliki oleh sunnah, ya, dalam peran yang sangat besar untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Mungkin ini dulu yang akan yang kita jelaskan. Masih banyak penjelasan ayat-ayat yang lainnya, namun demikian pula waktu pula yang membatasi kita. Mudah-mudahan kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dan memberikan keselamatan dan kesehatan buat kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin muslimat innal ghafurur rahim wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.